Contoh, Anda yakin batu bacaan Anda akan mengkilat. Maka apa kerjaan Anda setiap hari? Gosok terus. Gosok terus. Gosok terus akhlak kita. Gosok terus sholat kita. Gosok terus disiplin kita sampai mengkilat hati kita. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah kita akan mencapai cita-cita kita, yaitu Indonesia Emas 2020, 2030, 2045. Tetapi sekarang, ya, kita menghadapi banyak ujian, kiri kanan, ujian cobaan, ya, dengan handphone kita, dengan WhatsApp kita, dengan FB kita, tawaran macam-macam, betul? Macam-macam, tawaran kencan tiba-tiba. Pernah terima enggak? Sering ya, istighfar dulu yang terima itu. Istighfar tapi dibales. Ya. Sambil menganggap, siapa sih ini gitu kan. Nah, ini juga berarti tidak jujur. Berarti tidak jujur. Jujur itu ketika Anda berdua dengan handphone, nah Anda jujur di situ. Nah, oleh karena itu ada 5 hal ini yang sedang mengganggu pikiran kita semua. Ya, pikiran kita para penggemar batu akik se-Indonesia. Yang pertama, kita melihat permasalahan yang utama apa tadi? Moh limo. 1, moh madat. Ini yang terjadi saat ini. Karena itu kita canangkan moh madat hari ini. Setuju semua? Anti narkotika. Kalau bisa anti hal-hal yang berhubungan dengan narkotika apapun. Itu merusak diri kita. Moh madat. Itu sudah diajarkan oleh Sunan Ampel sebenarnya, tapi betul-betul menyambung hari ini. Kedua, moh ngombe. Masih ingat di sebuah kota di Jawa Barat 17 orang meninggal sia-sia karena oplosan moh ngombe. Ya, bangsa kita tidak bisa sejahtera karena banyak orang yang tidak tahan, tidak merasa melihat dan dilihat Allah, akhirnya korupsi. Maka kita harus nomor 3, moh maling. Nomor 5, nomor 3. Nomor 4, banyak judi terjadi di mana-mana. Moh main. Yang kelima, nah ini nih yang paling bahaya nih. Bayangkan tawaran-tawaran seperti itu diterima di handphone kita. Betul? Satu sisi terima tawaran, satu sisi terima hadis juga. Dua-duanya dibuka. Langsung handphonenya bilang pusing handphone gitu. Langsung pecah handphonenya, dor meledak dia. Jadi apa kesimpulannya? Moh limo harus dihidupkan lagi. Setuju bangsa Indonesia kita gulirkan sampai tahun 2020. Setuju semua? Ya, kalau setuju Anda harus janji. Janji kepada diri sendiri, Indonesia Emas tidak akan terjadi kalau seperti ini. Bangsa kita akan habis. Generasi kita akan habis. Indonesia Emas tidak akan bisa terjadi tanpa moral atau karakter. Rumusnya sudah pasti. Allah sudah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu negeri sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu pesan saya, gosok terus batu akik. Gosok terus itu visi, disiplin. Setiap hari seperti Anda menggosok akik sampai Indonesia menjadi nyata. Ingat, yakin bangsa Indonesia yang mendengarkan, yakin Anda 100%, Allah akan mengabulkan kalau Anda yakin 100%. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Luar biasa, Kang Ari pemirsa. Terima kasih. Jawabannya satu kata, haji. Ambil hikmah haji. Karena itu haji itu adalah panggilan untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Mari kita pelajari hikmah-hikmah perjalanan haji. Pertama, orang yang haji harus pakai kain ihram. Artinya harus putih bersih, tidak punya kepentingan. Itu dulu. Egonya hilang, vested interestnya hilang, pakai kain ihram. Tapi itu pun nggak cukup. Harus pergi ke Musdalifah, ambil batu. Ya, hikmahnya adalah ambil batu yang ada di hati kita.
yang mengganjal, yang membuat kita punya kepentingan ego. Kemudian belum cukup, pergi ke Jamarot, buang itu, lontar, dibuang. Dengan cara seperti itu baru bisa tawaf. Disitulah persatuan, kesatuan bangsa dan dunia. Ketika manusia hanya mengesahkan yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah dijalankan, baru sa'i, sofa, marwah, itu baru ekonomi, sosial, politik, budaya, akhirnya baru keluar Zam-Zam. Tapi yang terjadi dengan bangsa kita, langsung sa'i, ekonomi, sosial, politik, Zam-Zam, yang keluar bukannya air Zam-Zam, yang keluarnya malah batu akik. Bukan batu akik, ya sunah, apa ya, pokoknya berbagai itulah, banjir, bukan batu akik yang keluar. Ya itu. Dengan cara itu maka kita semua akan bersatu. Itu cita-cita Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia di dunia ini damai, manusia di dunia ini bersatu dengan kasih sayang dan cinta. Itu hanya terjadi kalau orang mampu mencintai Allah di atas segala-galanya, maka dia hanya bisa mencintai sesama. Insya Allah cukup jelas. Malika sudah pernah Indonesia Sejahtera tahun 2030 dan Indonesia Emas 3, Indonesia Adidaya 2045. Itu semua hanya bisa tercapai kalau kita punya 7 budi utama: jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Tapi hari ini kita menghadapi dan harus siap dengan moh 5. 1, moh madat, anti narkotika; moh madon, anti prostitusi; moh ngombe, anti alkohol miras; moh main, anti judi; dan moh maling, anti korupsi. Demikian, mudah-mudahan Allah ridhoi. Iya, cita-cita yang begitu indah. Nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimtu bihi wa ma'lam a'lam. Wa na'udzubika ya Allah minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimtu bihi wa ma'lam a'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa na'udzubika ya Allah minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah ibadatana wa du'aana birahmatika ya arhamar rahimin. Waqdi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.